Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Zakaria pasal yang ke-10 ayatnya yang kedua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara, sebab tidak ada gembala. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan hidup sudah sering menjadikan seseorang itu mengabaikan hal-hal yang lebih penting. Dan orang-orang sering sekali terbuai dengan apa yang dapat dilakukan seseorang terkait untuk memenuhi kebutuhan hidup itu. Tak terlepas dari fenomena yang bisa terjadi. Dan ketika kita mendengarkan nats hari ini dengan judul perikop, hanya Tuhanlah pemberi hujan. Ternyata ada cara yang dilakukan oleh penipu-penipu dengan mempergunakan fenomena alam. Mereka bisa menurunkan hujan, padahal sebenarnya ketika kita melihat ada suatu pembodohan di balik yang mereka pergunakan ini. Mengapa demikian? Karena ternyata kita harus mengerti satu hal. Bukan mereka yang bisa menurunkan hujan, tetapi Tuhan sendirilah yang menjadikan proses itu terjadi. Dan perkenanan Tuhan jugalah segala sesuatu itu menjadi mungkin. Dan jika mereka bisa melakukan hal yang demikian, bukankah mereka sedang mencuri untuk memberikan kepada seseorang? Dan itulah cara mereka dengan mencuri perhatian kita dan mencuri dari apa yang Tuhan miliki, sehingga tidak ada kebenaran di balik pencurian tersebut. Yang ada adalah pembohongan supaya seseorang menjadi terpukau dan terikat. Dan kini ketika kita mengerti satu hal, Zakaria berkata bahwa apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa. Ketika kita melihat ini dan menjadi kilas balik kepada kehidupan kita, sering sekali sesuatu hal yang kebetulan itu menjadi sebuah keyakinan, itu dibalut dengan sebuah cara yang memukau, sehingga seseorang itu menjadi orang yang terpana dengan apa yang dinyatakan itu. Padahal itu bukanlah suatu kebenaran, itu hanyalah kebetulan. Tetapi karena kita melihat itu seperti sinkron dalam kehidupan kita, mereka membuka, mereka menyatakan, mereka berkata, aku telah bermimpi, aku telah melihat dan lain sebagainya. Kita terbuai dengan ketidaktahuan kita. Seandainya kita tahu tentang apa yang mereka nyatakan, tentu kita tidak akan terbuai dengan hal tersebut. Tetapi persoalannya adalah kita tidak tahu menahu tentang apa yang kita dengarkan. Dan ada seorang yang bijak berkata demikian, hal yang paling besar yang kamu peroleh dari dunia ini adalah dari apa yang kamu dengarkan. Kebanyakan saudaraku, kita langsung percaya dengan apa yang kita dengar. Bahkan yang kita lihat sekalipun, seolah-olah itu adalah bukti bahwa itu adalah begitu nyata dan realistis. Ternyata di balik itu ada suatu trik yang disembunyikan oleh mereka, dan kita terpukau dengan kebohongan itu. Tetapi yang menjadi inti persoalan yang dinyatakan hari ini adalah mereka bukanlah gembala. Mengapa demikian? Mereka hanya menarik manusia itu, seseorang itu untuk mengagumi mereka. Tetapi gembala yang benar adalah mengumpulkan, membuat mereka begitu teduh. Dan hanya ada satu gembala yang sejati, yakni pribadi Yesus Kristus. Tentu saudara, iman Kristen itu bukanlah iman yang dibalut dalam mukjizat. Jika seseorang itu hanya menerima Allah karena persoalan mukjizat, dan ada orang yang bijak berkata demikian, jika seseorang hanya menerima Allah hanya karena bukti, berarti dia tanpa menyadari satu hal,
Dia telah berkata bahwa Tuhan berada di bawah bukti. Oleh karena itu saudaraku, percayalah kepada hal yang benar itu, sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan. Jangan percaya terhadap kejahatan-kejahatan, apa yang dilihat oleh juru-juru tenung, apa yang mereka katakan dalam mimpi-mimpi mereka. Semua hiburan yang mereka berikan itu adalah kesia-siaan. Carilah kepastian hidup dengan bersandarkan kepada Tuhan semata di dalam pribadi Yesus Kristus. Jangan sandarkan diri saudara dengan penyingkapan rahasia di masa depan oleh mereka yang bisa membuka kartu kehidupan yang kadang adalah kebohongan. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang menegaskan posisi kami, supaya kami Tuhan memiliki gembala yang benar. Engkaulah Tuhan yang menyatakan itu dalam Kristus. Kami telah dibawa kepadamu, kami telah dikumpulkan, dan nyawanya telah dicurahkan bagi kami. Dan ampunkan kami Tuhan atas kelalaian kami, ketertarikan kami dengan apa yang tidak kami mengerti, padahal itu adalah kebodohan. Pelihara kami Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang dibenarkan di dalam kasih Kristus. Terima pujian kami Bapa, dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.